ini kan menteri dari Golkar cukup banyak. Ada isu juga katanya Golkar tukar guling. Apakah benar gitu? Eh, Terkait dengan kepercayaan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka terhadap kader-kader Partai Golkar yang akan ditugaskan untuk membantu beliau, tentu pertama hal ini merupakan hak prerogatif dari Bapak Presiden. Ya, tentu kita berharap ya proses pelantikan Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuatu kendala apapun, sehingga dari situ nanti Pak Presiden dan Wakil Presiden sudah mulai bekerja memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan kalau kita lihat optimisme masyarakat begitu sangat tinggi atas kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dengan berbagai program-program yang telah ditawarkan kepada masyarakat, terutama memastikan salah satunya adalah soal makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat, kemudian optimisme pemulihan ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia, itu saya kira menjadi harapan yang sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat, tentu sambutan masyarakat terhadap pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini luar biasa ya. Yang nanti kalau kita lihat setelah pelantikan ini masyarakat akan tumpah ruah ya dari mulai Senayan hingga Istana Negara di Jakarta Pusat sana, diisi dengan berbagai hiburan rakyat. Tentu ini juga merupakan kegembiraan bagi masyarakat Indonesia atas dilantiknya Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Oke, ini kan menteri dari Golkar cukup banyak. Ada isu juga katanya Golkar tukar guling. Apakah benar gitu? Terkait dengan kepercayaan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka terhadap kader-kader Partai Golkar yang akan ditugaskan untuk membantu beliau, tentu pertama hal ini merupakan hak prerogatif dari Bapak Presiden untuk memilih para calonnya dari Partai Golkar, para pembantunya dari Partai Golkar. Dan yang kedua tentu ini merupakan kepercayaan bagi Partai Golkar sendiri terhadap kader-kader Partai Golkar. Dan sekali lagi apa yang telah diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto terhadap kader-kader Partai Golkar yang akan membantu beliau di kabinet nanti, tentu ini merupakan kepercayaan dari beliau dan itu sepenuhnya hak prerogatif beliau di dalam menentukan siapa kader-kader tersebut gitu. Golkar kan hari ini ulang tahunnya begitu ya. Ya. Nanti kan ada acara internal. Ya. Apakah nanti Prabowo juga akan hadir atau hanya di puncak saja? Internal seperti apa? Rencananya kami nanti malam akan melakukan tumpengan dan tasyakuran hari ulang tahun Partai Golkar ke-60, dan ini berlangsung hanya untuk kalangan internal Partai Golkar. Kami tidak mengundang pihak termasuk Bapak Presiden. Nanti Pak Presiden Prabowo akan secara khusus kami undang pada saat hari ulang tahun puncaknya pada bulan Desember tanggal 12 tahun 2024. Kan katanya akan ada kejutan di hari puncak. Apakah benar ada kader baru nanti di Golkar? Ya, kita lihat nanti. Pokoknya insya Allah Partai Golkar akan memberikan sesuatu yang sangat spesial di hari ulang tahunnya pada bulan Desember 2024 nanti. Kang Aceh, ini kan Pak Prabowo dari kemarin ini kan selalu menggaungkan kepada seluruh ketum partai yang meminta kadernya ini untuk dipilih menjadi pembantu presiden ini tidak boleh menggunakan anggaran dari APBN untuk berfoya-foya begitu, untuk mencari uang begitu jabatannya. Dari Golkar sendiri pandangannya bagaimana?
Ya saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan sesuatu yang sangat tepat ya, bahwa seluruh pembantunya dan juga saya kira seluruh pejabat di bawah pemerintahan beliau punya kewajiban untuk menjaga integritasnya, terutama memastikan agar jangan ada penyelewengan terhadap anggaran terutama dari APBN, karena hal tersebut tentu akan menyalahi dan melanggar hukum, dan tentu ajakan Pak Prabowo tersebut akan menjadi pegangan bagi seluruh para pembantu, terutama dari kalangan internal Partai Golkar yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pembantu beliau, ya, agar kita memang selalu menjaga sikap anti korupsi, terutama apalagi mengambil uang dari APBN tersebut. Gitu. Kang Aceh, agenda yang di Magelang itu yang retret bersama dengan seluruh menteri-menteri itu apakah jadi, Kang? Belum Kang Aceh tahu. juga masuk dalam kabinet? Belum nantinya? belum tahu. Soal itu saya belum tahu. Ya. Soal penambahan jumlah kementerian dan badan-badan itu nanti apakah sudah dibuat rancangan distribusinya agar pemerintahan baru ini bisa langsung bekerja? Sejauh ini saya kira formasinya pasti sudah dirumuskan oleh Bapak Presiden. Soal kepastiannya tentu nanti kita tunggu pengumuman resmi dari Bapak Presiden dalam 1 hari ini. Tapi apakah sudah ada gambaran kerja bagaimana nanti adaptasi di kementerian dan lembaga baru? Ya, nanti secara resmi Bapak Presiden akan menyampaikannya. Ibu Megawati dikabarkan tidak hadir di pelantikan hari ini. Ya, apakah Kang Aceh melihat ini sinyal juga bahwa PDIP nggak akan gabung ke Prabowo atau seperti apa Kang Aceh melihatnya? Iya, tentu ya kita hormati ya apa yang menjadi sikap PDI Perjuangan, dan kami ingin bahwa sekali lagi membangun bangsa ini tentu harus didasarkan atas kebersamaan ya, dan memastikan agar 5 tahun ke depan tantangan Indonesia tidaklah mudah. Karena itu maka kebersamaan, gotong royong, dan saling bekerja sama di dalam membangun bangsa ini menjadi sebuah keniscayaan. Aceh berarti ini fix Golkar bakal dapat 8 menteri gitu kan. Kemarin dipanggil 8 orang dari Golkar. Ya, kami belum tahu, tapi tentu resmi dan kepastiannya bisa kita dengarkan nanti pada saat Bapak Presiden menyampaikan pengumumannya. Rencananya kapan itu tahu nggak infonya, kapan pelantikan dan pengumuman? Tentu Bapak Presiden yang lebih tahu. Oke? Kang Aceh.